Tapi di tahun 2002 itu mencapai 1.544 perkara RJ yang telah kita selesaikan. Itu semua sebetulnya keberhasilan daripada para Kajari, Kajati, dan atas bimbingan saya, Jampidum dan Bapak Jaksa Agung. Semakin tinggi jenjang pangkat seorang, Allah memberikan kearifan kepada dia. Itu yang saya inginkan. Karena memimpin Indonesia, memimpin negara ini harus tidak hanya cerdas, tapi harus arif. Ya. Itu yang saya minta pada Kajati, harus arif. Hai Sobat Adiaksa di tanah air, kembali Pojok Puspenkum di tengah-tengah Rakernas 2023 hadir menyapa sobat semua. Dan sebelah kiri saya. Ya, dengan narasumber yang sudah berbeda lagi yang pastinya Pak Dedi. Siap. Kalau yang sekarang narasumbernya nggak kalah spektakuler Belum. dari yang sebelumnya. Benar. Justru ini mungkin yang paling spektakuler Pak Dedi. Iya, Karena benar, informasi Mega. yang akan diberikan nanti informasi yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Betul, ini keren banget. Ini Iya. beliau Iya, siap. ini dari Kepahyang, Pak. Oh, Ya, Kejaksaan saya Negeri dari Kepahyang, Bengkulu Pak. Bapak saya. Bengkulu. Iya. Ternyata anak muda kejaksaan banyak yang hebat, Pak. Iya. Pak Jambidum. Jadi siapa Pak Dedi? Pak Dr. Fadil Jumana. Iya. Beliau Jampidum Kejaksaan RI, luar biasa Keren. Bapak izin. Ya. Di tengah-tengah pelaksanaan Rakernas kita melihat bahwa kemarin kita udah rilis beberapa capaian kinerja Pidum, Pak. Yang kalau menurut saya spektakuler. Ya, luar biasa. Khususnya banyak dibangunnya inovasi-inovasi yang hebat di Pidum. Ya, di Ya kan? bidang Pidum. Nah, termasuk capaian kinerja restoratif justice yang mencapai angka 2022 2000 terakhir itu waktu perkara. tahun baru, angka cantik Mega, Iya. 2022. Jadi sama tahun yang kita tinggalkan. Luar biasa. Ini kebetulan atau memang Nggak tahu, memang kayaknya angka keramat Pak Jambidum ini gitu. 2022 ya Pak ya. Nah Iya. mungkin Bapak ada tanggapan Pak terhadap capaian restoratif justice di tanah air ini Pak. Khususnya yang berhasil diselesaikan oleh Kejaksaan Agung Pak. Baik, terima kasih Dedi. Sama lagi Mbak Mega ya? Mega Bapak. Mega, terima kasih kesempatan yang baik ini saya sampaikan tentang menyampaikan kinerja pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Memang dalam tahun 2022 itu kami banyak melakukan lompatan-lompatan sebetulnya. Juga beberapa kebijakan-kebijakan saya yang saya keluarkan dalam hal peningkatan kinerja Jampidum. Khusus restoratif justice memang kalau kita lihat dari awal, di awal itu 1 tahun pertama itu baru kurang lebih 700-an ya. 700. Ya. Tahun 2021 itu, di awal sampai 2021. Tapi di tahun 2002 itu mencapai 1.544 perkara RJ yang telah kita selesaikan. Itu semua sebetulnya keberhasilan daripada para Kajari, Kajati, dan atas bimbingan saya, Jampidum dan Bapak Jaksa Agung, bagaimana seluruh jaksa kita Indonesia beralih pemikirannya dari paradigma lama yang retributif menjadi restoratif. Itu terlihat dari hampir setiap hari saya itu. Setiap hari memimpin ekspos pelaksanaan RJ di seluruh Indonesia. Bahkan satu hari kadang-kadang ada yang 20 perkara per hari saya terima di seluruh Indonesia. Dan saya tidak merasa lelah dan saya senang bisa berkomunikasi dengan seluruh jaksa Indonesia dan saya bisa mendorong mereka untuk lebih peka terhadap kesulitan rakyat. Kenapa saya bilang harus lebih peka? Karena rata-rata nih perkara yang saya hentikan ini kalau dari segi pendidikan, strata pendidikan maupun kehidupan strata sosial, ini bagian yang paling rendah. Sehingga kita sudah meringankan beban hidup rakyat kita atau
warga kita di satu daerah yang tidak hanya terjepit oleh kehidupan ekonomi, apalagi terjepit masalah hukum, ini kita lepaskan dia. Tadi saya baru bicara di mobil dengan staf saya, Pak, nggak terasa Bapak telah banyak menolong banyak orang. Bapak telah memberi bantuan yang Bapak tidak pernah ingat bantuan apa itu Bapak berikan. Tapi mereka merasa terbantu, tahun ini 1.542 RJ yang diselesaikan. Saya nggak pernah merasa membantu, karena bagi saya, kewajiban saya untuk mengarahkan seluruh anak buah saya, merubah paradigma lama dari pemidanaan, pemenjaraan, kepada restoratif pemulihan. Jadi itu yang ingin saya capai. Ini Pak Dedi, tiba-tiba saya merasa ikut terharu ketika Bapak bilang bahwa kita sudah membantu banyak orang tanpa kita sadari melalui restoratif justice. Sebenarnya Ya. begini, rasa ya, kalau bicara restoratif justice itu kan berbicara rasa hati ya, Pak ya. itu. Justru saya mau nanya ke Mega kemarin. Mega sebagai jaksa di Kepayang udah sempat melakukan restoratif justice belum? Alhamdulillah sudah dong Pak Dedi. Sudah. Sudah dua perkara saya. Nah, gimana rasanya sih bisa membantu masyarakat gitu? Luar biasa Pak Dedi. Saya yang hanya jaksa biasa aja ketika mereka mengucapkan terima kasih itu saya sangat merasa terharu ya. Apalagi berarti ya, kamu hanya dua merasakan perkara. bahwa bermanfaat bagi masyarakat ya? Ya, Nah, sangat. di tengah-tengah pelaksanaan restoratif justice ada yang berbeda kan? Apa coba berbedanya? Apa tuh Pak? Ah, Kita tanya. restoratif justice itu selalu ekspos dipimpin seorang jampidum langsung. Iya betul. Iya kan? Ya, Kamu benar, grogi benar, nggak benar. waktu ekspos kemarin? Yang ekspos Kajari Pak. Oh Kajari ya, kamu di belakangnya. Iya. Selamat lah kalau gitu ya. Iya. Jadi Pak, pengendalian restoratif justice itu kan begitu potensi penyimpangan itu banyak yang selalu mendengungkan bahwa potensi penyimpangan terhadap restoratif justice itu cukup tinggi. Nah, strategi Bapak di samping memimpin setiap ekspos RJ Pak, apalagi Pak yang untuk mengeliminir potensi penyimpangan itu sendiri Pak? Sebetulnya saya selaku pimpinan kecurigaan kepada staf sih tidak ada. Cuman karena perubahan yang begitu cepat saat ini, dari semangat pemidanaan, pemenjaraan menuju semangat restoratif, saya khawatir tidak siap aja jaksa saya. Saya sama Jaksa Agung berpikir, mereka ini mungkin belum siap Pak. Ini terlalu cepat kita. Dari orang diturunkan tuntutannya saja dia bermasalah, Iya betul. apalagi nggak dituntut. Itulah pikiran saya sama Jaksa Agung. Dulu Pak, zaman kita dulu, orang diturunkan tuntutannya nggak mau ini kan. Enggak. Iya Pak. Sekarang kita Pola lama Pak ya. Pola lama. Sekarang pola baru diterapkan Jaksa Agung sudah tidak menuntut. Ya. Itu yang saya khawatirkan karena tidak menuntut, tidak siap secara mental. Tapi setelah saya evaluasi ya, ketidaksiapan ini sebetulnya bukan masalah mentalitas saja, pemahaman. Jadi setiap regulasi yang kita keluarkan, saya setiap mengeluarkan regulasi kebijakan yang saya keluarkan, saya maunya Kajari, Kajati itu memahami kebijakan saya. Kalau dia setiap kebijakan saya kirim tidak dibaca, bagaimana dia memahami? Iya betul Pak. Maunya saya ada kebijakan saya kirim dalam pengendalian perkara, dibaca, dipahami, dan diimplementasikan. Ya. Ini tugas berat saya. Makanya dalam hal pemahaman utuh restoratif justice itu, saya melihat belum utuh pemahamannya di antara Kajari dan Kajati. Iya. Sehingga saya masih nyampur sana, masih ikut. Karena saya ingin jangan ada cacat dalam restoratif justice. Iya. Karena tujuan kita mengangkat derajat atau marwah institusi, malah bisa menjatuhkan ketika kita salah dalam mengambil keputusan. Ya, jadi pengendalian restoratif justice masih dikembalikan ke Kejagung itu Pak Dedi supaya memang restoratif justice ini terlaksana Terjaga sebagaimana. kesuciannya, Iya, kalau bahasa- seperti itu. Pak bahasa Dedi, sinetron Pak Dedi begitu. berbicara mengenai pengendalian restoratif justice ini Pak Dedi. Kalau ini kan yang di Indonesia sudah biasa. Saya dengar Bapak pernah mengendalikan restoratif justice Dari Amerika Serikat. dari Amerika, Pak Dedi. Itu yang saya Saking bingung. cintanya Iya. beliau terhadap Yang kejaksaan. saya bingung Pak, mengenai pengendalian restoratif justice itu dari Amerika itu mengenai perbedaan waktu Pak. Bagaimana itu kontrolnya, maksud saya gitu kan, menyesuaikan waktunya. Selisih berapa itu jam loh. sih Pak? Iya. 12 jam. 12 jam. Jadi 12 jam. kalau di Bapak kan biasanya jam 7 pagi itu Pak. Saya jam 7 malam di sana. Oh.
Ini luar Ini biasa. luar Cerita biasa. inspiratif di Iya. balik restoratif Restoratif justice. justice. Ini sebetulnya saya ingin menunjukkan kepada Kajari, Kajati bahwa ini bukan program main-main ini. Ini program prioritas. Saking prioritasnya di tengah kesibukan saya di luar negeri, saya di luar negeri itu belajar itu. Karena saya merasa diri saya masih belum apa-apa. Saya belajar tentang cyber di sana. Saya baru keluar dari kelas itu kurang lebih 4:30. Lalu saya balik ke hotel jam 6 sore. Saya mandi, saya teringat restoratif justice. Saya tanya direktur, perkara apa hari ini? Ada berapa? Ada Pak, Bapak berkenan mimpin, saya pimpin. Dari Kejaksaan Tinggi Bali. Kenapa? Saya ingin memanfaatkan waktu saya, walaupun sesempit apapun, ingin mengendalikan masalah itu supaya tidak ada kesalahan. Tapi ini 2023, arahan Jaksa Agung, karena saya melihat saya akan mendelegasikan sebagian pada Kajati se-Indonesia. Kewenangan saya itu sebagian saya delegasikan. Kenapa? Ini sudah ada surat edaran, saya mau tantangan. Pendelegasian kepada Kajati itu adalah hanya sebatas pada apa yang dituliskan dalam perja. Kalau melampaui perja harus izin saya. Oh, artinya ke Misalnya depannya kerugian di atas 2,5 juta, baru ke saya lagi. Jadi ada hal-hal yang masih harus saya kendalikan. Kenapa enggak saya lepas seluruhnya? Mungkin secara bertahap saya lepas. Mungkin 3 bulan saya evaluasi, sudah mulai bagus, 3 bulan lagi, lepas seluruhnya pada Kajati. Supaya Kajati juga memiliki rasa tanggung jawab seperti saya. Tapi saya khawatir Kajatinya ini enggak fokus. Ini saya selalu mimpin ekspos, bukan Kajati yang mimpin, wakil Jaksa Tinggi. Maunya saya harus Kajati. Ya. Karena Kajati itu bertanggung jawab terhadap seluruh kewenangan yang didelegasikan kepada Kajati oleh Jaksa Agung. Jadi dibalikin dulu ya Pak ya, kalau biasanya di beberapa daerah kan ada pendelegasian kewenangan Pak, yaitu ke Kajati kalau perkara pidum. Ya. Jadi untuk RJ dibalikin Tidak dulu boleh. ya pendelegasian, harus Kajati ya Pak ya? Kajati. Kenapa? Itu wujud daripada Bapak Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi, dia mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kita. Sebetulnya yang bicara tuh Jaksa Agung loh. Iya. Makanya nggak boleh wakil. Udah saya diwakilin lagi. Ya, siap. Ini nggak boleh. Saya ingin ada rasa tanggung jawab yang penuh. Kenapa mesti Jampidum? Kenapa nggak direktur aja? Karena semakin tinggi jenjang pangkat seorang, ini saya sampaikan mungkin kawan-kawan Kajati, semakin tinggi jenjang pangkat seorang, Allah memberikan kearifan kepada dia. Itu yang saya inginkan. Karena memimpin Indonesia, memimpin negara ini harus tidak hanya cerdas, tapi harus arif. Ya. Itu yang saya minta pada Kajati, harus arif. Allah akan memberikan kearifan kepada orang ketika dia diberikan jabatan lebih tinggi. Pasti diberikan anugerah oleh Allah. Ya, luar biasa sekali ya Pak Dedi Iya. ya, Pak Jampidum ini luar biasa. Aplausnya dulu. Timnya tepuk tangan loh. Aduh, keren kasih. Luar biasa. Mega, Pak Dedi, tapi kan bentar kita, dulu. iya. Bentar dulu Pak Iya, Dedi. iya, Kalau iya. Bapak kan sering ketemu sama Pak Jampidum, Oh, kan jarang-jarang jadi saya mau banyak Saya nanya diprotes ini. Pak Jampidum. Oke, ayo silakan. Ya, Pak, gini, Mega. kalau restoratif justice itu sepertinya sudah kita anggap sudah tersosialisasi dengan baik ya Pak ya, di Udah masyarakat. 2000 Ya, lebih. dengan melihat perkara aja yang meningkatnya lebih dari 100% bahkan. Nah, Artinya kepekaan jaksa, para jaksa dalam menggali nilai-nilai keadilan di masyarakat itu sudah semakin luar meningkat. biasa Ya, gitu tapi kan. ada satu lagi Pak Dedi, Apa? yang produk terbaru nih di bawah pimpinan Pak Jampidum itu mengenai balai rehabilitasi yang Balai belum rehab. banyak orang mengetahui. Sebenarnya ada tentang dua, itu. Mega. Yang satu lagi itu kan rumah restoratif justice. Terus yang terakhir memang balai rehab. rehabilitasi. Nah, untuk yang balai rehabilitasi ini sendiri Bapak itu sampai saat ini apakah sudah terlaksana dengan baik nih Pak atau Baik. kita lagi mengembangkan gitu. Kalau Atau restoratif mungkin di justice tahun sudah- 2023 dalam Rakernas itu ada terobosan baru untuk terkait hal penyempurnaan tersebut, itu, Pak. Bapak. Terima kasih Pak. Baik, memang balai rehabilitasi ini atas arahan dan petunjuk Jaksa Agung pada saya. Karena ketika saya membaca Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang 35, Undang-Undang Narkotika itu ketika kita baca dengan baik,
semangatnya rehabilitasi, bukan pemidanaan. Yang dipidana itu adalah para pengedar, bandar, dan sebagainya. Penyalahguna narkotika itu selama ini jaksa itu pikirannya masih terkooptasi oleh pemidanaan dan pemenjaraan. Ini saya geser nih. Jangan begitu lagi karena penyalahguna narkotika itu kita ibaratkan orang sakit. Orang sakit itu ditempatkan di rumah sakit, disembuhkan dia secara mental maupun sosial. Juga dari segi fisiknya. Makanya saya dalam hal memimpin orang itu dilakukan rehab atau tidak, saya minta rekomendasi dari TAT. Dia berapa lama layaknya kita rawat? 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Maka saya selalu menolak kalau ada permohonan Kajari, para pecandu narkotika itu berawat jalan, saya nggak mau. Karena rawat jalan itu bisa disalahgunakan. Apalagi yang rawat jalan ditangkap polisi lagi. Iya betul Pak, betul. Sering Sehingga terjadi ya Pak? rehabilitasi ini saya pimpin langsung. Ya. Saya mendengar pertimbangan-pertimbangan Kajari dan Kajati. Kenapa harus direhab? Sampai saya meneliti profil daripada tersangka itu. Kehidupannya seperti apa? Mampu, tidak mampu, ketergantungan seperti apa? Sehingga pelan-pelan sebetulnya saya ini ingin jadi pionir, kejaksaan sebagai pionir dalam penerapan undang-undang narkotika secara utuh. Bahwa terhadap bandar narkotika tidak ada ampun. Saya matikan, hukum mati. Tapi terhadap penyalahguna kita rawat. Ya. Jadi kita pisah mereka dengan dinding yang cukup tinggi. Ini, makanya dalam hal ini saya ingin mengajak kawan-kawan Kajari, Kajati, sungguh-sungguhlah melaksanakan kewenangan itu. Karena kewenangan yang diberikan oleh Jaksa Agung pada kita itu, jangan sambil lalu kita melaksanakan kewenangan itu. Tapi dengan penuh kesungguhan, saya udah bisa melihat ini korban sungguh-sungguh korban, atau korban yang terselubung sebagai pengedar. Ya, itu gitu potensi yang penjelasannya terjadi. Pak Dedi. Makanya nih harus cermat, hati-hati, sungguh-sungguh para Kajari itu bekerja. Nah, Pak Jambidum, sebenarnya kita pengen ngobrolnya panjang Ah. banget. Ini sangat, kalau beliau sudah berbicara Iya. tentang restoratif justice Iya. dan isu-isu aktual di bidum lainnya, kita ini kayaknya waktunya selalu kurang nih. Iya, Apalagi benar yang di sekali, sana Pak ada Dedi. panitia udah ngayok-ngayok tangan ini. Waktunya udah habis. Terima kasih ya. nanti kita bikin sesi lagi yang khusus Sesi sama lagi, khusus Jambidum lagi. ya Pak Bila ya. perlu nanti setelah Iya. Bapak paparan di memberikan pembekalan di Rakernas, kita tarik lagi aja nanti. Oke, bersedia ya Pak ya? Berbicara tentang apa sih yang dibahas dalam Rakernas 2023 di bidang bidum. Oke. Ya, Bapak terima kasih Bapak Terima kasih. karena Terima Bapak kasih, udah Pak. bertunggu banyak orang. Jadi kami izin untuk mengakhiri sesi ini Pak. Terima kasih Sobat Terima kasih. Adiaksa, Pojok Puspenkum. Nanti ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Salam Ya. sehat.